Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Walasasi Klaten di channel Emak Mau Langsing. Kali ini saya dapat request untuk berbagi pengalaman saya tentang perawatan luka bekas sesar. Saya sudah ceritakan di video sebelumnya bahwa saya pernah sesar. Putra pertama, kedua, ketiga saya melahirkan normal. Putra keempat di usia 39 tahun saya hamil, tapi sudah pas anak saya lahir itu usia saya pas 40 dan ternyata rahimnya kurang bagus, jadi ari-ari menutup jalan lahir, akhirnya bleeding, opnam di rumah sakit, dan dokter memutuskan untuk tunggu bayinya rada besar, dirawat di rumah sakit, baru disesar. Setelah anak saya lahir di usia 1,5 tahun, saya melakukan pola makan low carb. Ternyata itu sangat bermanfaat, ternyata itu sangat membantu luka sesar saya. Yang namanya sesar, Bu, ya. Sampai anak usia 5 tahun aja masih suka cekrik-cekrik katanya. Yang namanya sesar kalau duduk, berdiri itu rasa ada yang ketarik. Sebelum saya low carb, sakit, kayak ada ditusuk-tusuk apa gitu. Begitu saya low carb, saya konsultasi dulu masih sama dokter Asri, almarhumah dokter Asri. Waktu yang lalu beliau sudah meninggal, semoga diterima iman Islamnya, diampunin dosanya, dan ilmunya sekarang saya bagikan ke teman-teman. Semoga menjadi amal untuk almarhumah dokter Asri. Terima kasih Bu Dokter. Waktu itu sudah menjawab japrian saya mengenai bagaimana supaya saya itu bekas sesarnya itu enggak sakit lagi, enggak suka kalau dari duduk berdiri itu kayak cekrik gitu, kayak sakit gitu. Gimana ya, Dok? Itu dijawab bahwasanya perbaikan sel itu membutuhkan kolagen dan protein. Apa yang kita makan dengan menu low carb, sumber hewani ditambahkan kolagen, itu akan membantu perbaikan sel jauh lebih cepat. Jadi tubuh kita ini terdiri dari struktur sel. Saya tambahin lagi, saya browsing, apa sih yang dimaksud gitu kan. Terus dosisnya tuh berapa, saya udah pernah ceritakan bahwasanya saya disarankan minum kaldu tulang itu sampai 7 gelas ya. Karena awal-awal saya low carb itu sudah muka hitam, bekas sesar cerenut-cerenut, kaki bekas patah ikut sakit juga gitu kan. Aduh, kenapa ini gitu. Jadi saya kalsiumnya, karena saya bekas patah kaki kiri, kalsiumnya harus tercukupin. Jadi saya patah itu tulangnya jadi 3. Tulang besar nih nyatu ya, patah begini, depannya ada patahannya lagi. Nah itu diambil, disambung sama pen. Tulang kecilnya itu nggak pernah nyambung. Dari tahun 98 sampai saya melahirkan putra ke-3 2015 itu saya selalu tersiksa. Nggak pernah nyambung tulang kecilnya itu. Kalau saya lari, padahal saya sudah masuknya itu overweight ya, kalau dari BMI, tinggi badan waktu itu 155, berat badan 78 itu udah overweight, nggak sanggup tulang yang patah itu. Kalau saya lari dia geser dan itu sakitnya luar biasa, apalagi kalau saya mempunyai aktivitas yang tinggi. Kalau saya kecapean itu sakit sekali.
konsultasi dong sama ahlinya. Gimana nih dok bagusnya? Yaitu satu-satunya cara, maksimalkan kolagen, maksimalkan kalsium, maksimalkan protein. Lemak pun mempunyai peran yang penting di tubuh kita. Kalau kebanyakan karbohidrat, ini kulit kalau disentuh bergaris, ada putihnya gitu. Itu tuh sebenarnya kulit kita kurang lembab. Lembabnya itu pakai apa sih? Yang ini yang kenyal ini pakai kolagen. Kelembapannya biar nggak gampang besisik, kulit matinya itu cepat lepas, lemak. Kayak gitu. Mudah dan praktis. Tapi karena pertanian maju, akhirnya kita dijejelin sama karbohidrat dari pagi, siang, sore, malam. Bahkan mau tidur aja masih makan karbohidrat. Karbohidrat dicerna 100% pakai insulin menjadi glukosa. Pankreasnya lelah karena harus memproduksi insulin terus-menerus tanpa henti, dari melek mata sampai merembahkan tidur pun makanan ada di tubuh, gak ada hentinya itu. Solusinya kasih istirahat organ pencernaan, kasih istirahat pankreas, kasih dia kerja yang ringan. Caranya makan sumber hewani tanpa karbohidrat di satu waktu. Belajar dulu supaya bisa ngerasain nih tubuh. Oh, saya nih kalau misalkan konsumsi sumber hewani, kok badan saya enteng ya buat gerak tuh. Aduh, kok enak banget ya gitu. Biar ngerasain itu dulu. Sesuatu yang baik, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak buat badan akan membuat otak kita mengprogram ini bagus. Ini oke. Karena otak kita tuh cerdas, super cerdas dan tahu merekam semua kejadian. Makanya kalau kita sedih yang sampai dalam terekam sama otak. Kalau orang Jawa bilang tuh kayak masuk ke indera keenam gitu, kayak ke alam bawah sadar. Kalau secara Islam saya nggak nyampe ilmu itunya ya, tapi waktu di Jawa itu suka diceritain kayak gitu. Sesuatu yang membuat kita sangat sedih atau sangat bahagia itu sampai terekam di alam bawah sadar, katanya gitu. Dan itu terjadi sama saya mungkin karena sering diceritain gitu ya. Waktu kecil tuh suka diceritain, kamu kalau misalkan ini gitu. Nah itu ternyata terekam juga sama saya. Begitu saya program lokap, badan saya enak, badan saya enteng, merasakan sehat, luka bekas sesar alus, luka bekas di kaki nih kalau pantes ya saya tunjukkan, tapi ini kan aurat ya, nggak boleh. Kalau ketemu langsung sesama aurat itu mau lihat boleh aja. Bekas luka sesar saya nggak ada keloid lagi. Bekas luka patah kaki segini tuh, 27 jahitan, segini panjangnya tuh. Tuh ama muka saya tuh hampir sama, segini. Tadinya itu tahu bekas luka jahitan kayak gitu. Sekarang tuh halus, tinggal garis kecil dan itu mulus banget. Dari mana sih perbaikannya? Kolagen, lemak, dan protein. Sel yang rusak harus pakai protein, kenyalnya pakai kolagen, halusnya pakai lemak. Ilmunya kayak gitu. Yang saya serap dari apa yang saya baca dan apa yang diberikan almarhum Dr. Asri itu di Japri itu, sayang HP-nya hilang. HP saya itu hampir tiap tahun dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil tuh kadang setengah tahun aja udah hilang, 1 tahun hilang, mau ganti, mau pakai nomor yang lama aja nggak bisa, males ke gerainya. Jadi kalau pingin sehat sebenarnya adalah satu, ikutin cara Rasulullah makan.
Satu, dapat sunnah. Yang keduanya, dapat pahala. Kenapa? Karena Rasulullah banyak puasa. Kenapa saat puasa terjadi perbaikan auto pagi? Karena saat tidak mencerna, tubuh punya kesempatan memperbaiki diri. Energinya ada dan kesempatannya ada karena tubuh nggak ngapa-ngapain, nganggur. Tulisan yang belum lama ini saya baca dari Dr. Pimprim, fasting, puasa, istirahatkan organ dalam selama 20 jam, itu membantu tubuh berautopagi dengan sempurna. Ramadan ini momen yang bagus untuk mengeluarkan racun yang ada di tubuh, memperbaiki sel tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan yang bagus saat sahur dan buka puasa. Di beberapa video saya sudah memberikan contoh. Buka puasa, minum air putih. Kalau punya kurma rudot, silahkan. Kalau nggak ada, air putih saja sudah sunnah. Jadi kenapa harus nyari yang mahal gitu? Kalau emang nggak ada, karena kita tuh Indonesia, bukan Arab yang punya pohon kurma banyak. Kalau kita mau memaksakan harganya mahal, makanya bener-bener itu Rasulullah itu ya ngasih contohnya itu bisa dicontoh seluruh dunia. Sunahnya minum 3 teguk air putih. Ada yang sanggup nggak? Saya enggak. Saya kalau buka puasa 2 gelas air putih. Kadang sebelum sholat, kadang sudah sholat minum kaleng. Wah, itu langsung seger dan ketagihan beneran. Kalau tubuh merasa enak, seperti tadi udah saya jelaskan, itu membuat ketagihan, membuat pingin lagi dan lagi. Sesuatu yang enak itu membuat ketagihan, termasuk karbohidrat, termasuk manis, termasuk makanan-makanan yang lezat, itu tersimpan di otak. Misal ya, yang bikin ketagihan tuh makanan manis terutama, itu mempunyai rasa ketagihan yang tinggi. Bisa sakau karbohidrat, bisa sakau makanan manis. Begitu makan makanan manis, itu terasa di lidah tuh nikmat. Di lidah saja nikmat, di tubuh kita berat. Akhirnya organ dalam gak kuat. Dia bekerja udah kayak sekarat. Karena gak ada lagi saat dia untuk istirahat. 24 jam dia ada terus yang harus dicerna. Ya Allah, tolong kasih istirahat organ dalammu, kasih istirahat tubuhmu. Raga kita tidur istirahat, organ dalam bagaimana kalau masih ada makanan, dia masih ada PR, dia masih ada pekerjaan rumah yang numpuk di dalam tubuhnya. Bagaimana dia mau istirahat? Melek mata, pankreas langsung kerja. Wah, ini udah ada karbohidrat, aku harus kerja mengeluarkan insulin. 100 gram karbohidrat, 100% itu dicerna pakai insulin. Kalau protein, 100 gram protein, 56% saja membutuhkan insulin. 46%-nya tidak dicerna oleh pankreas. Itu sifat protein. Dan protein punya keunggulan tahan lebih lama berada di lambung. Protein punya keunggulan memberikan rasa kenyang, mengeluarkan enzim leptin sehingga otak menerima sinyal kenyang kalau sarafnya sudah bersih. Tapi kalau sarafnya masih tersumbat oleh glukosa, biarpun leptin bekerja, protein udah kita kasih, udah diserap, bekerja nggak nyampe karena ada sumbatan. Makanya yang ada perutnya begah aja, bukan kenyang. Artinya ada yang tidak benar. Bagaimana memperbaikinya? Dengan puasa. Apa harus puasa Ramadan, puasa seperti Ramadan gitu aja? Enggak juga sih. Ada namanya intermittent fasting. Itu IF itu
Mengistirahatkan minimal 16 jam pencernaan, tapi masih boleh minum. Minum itu tidak membutuhkan insulin. Kaldu itu tidak membutuhkan insulin. Jadi masih tetap istirahat organ dalamnya. Pankreasnya masih istirahat. Jam itu dimulai dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Sudah kuat, sudah terbiasa, tambahin 2 jam sampai jam 2 siang. Tambahin 2 jam sampai jam 4 siang. Tambahin 2 jam sampai jam 6 sore. Dari jam 8 malam sampai jam 6 sore. Baru makan, sudah terbiasa, sudah enak, badannya sudah adaptasi, baru belajar puasa sunnah. Untuk yang pernah overweight kayak saya ngerasain puasa Ramadan itu berat banget. Saya pernah ngerasain puasa Ramadan jatuh sakit. Saya pernah ngerasain. Jadi saya tahu, makanya saya bercerita, berbagi pengalaman saya dengan apa yang saya rasakan. Jadi bukan saya sok pinter. Karena saya sakit, saya pingin sehat, saya nyari tahu, saya membaca, saya japri, saya nyari ilmunya, saya browsing, saya lakukan. Apa yang saya rasakan, saya bagikan. Semoga bermanfaat. Apa yang saya rasakan itu dari overweight, dari punya luka bekas patah tulang, punya luka dalam bekas sesar. Alhamdulillah sekarang semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Allah membantu. Allah mendengarkan doa-doa kita. Di malam hari udah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, bergerak sedikit dunia berputar, mau minta tolong siapa? Anak masih kecil, suami kerja. Cuman Allah aja. Ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya bosan sakit kayak gini, salah saya di mana? Saya kudu ngapain ya Allah? Dijawab sama Allah dengan zaman dulu masih kayak broadcast kayak gitu. Ada adik kelas saya SMP, dia lebih dulu tahu tentang, saya dikasih materinya dari Sahibah tuh. Saya coba belajar dari situ, akhirnya saya memutuskan saya low carb aja deh, kayaknya ini cocok buat saya. Saya praktekin, luar biasa detox yang terjadi. Detoxnya apa aja? Kita lanjutkan besok saja. Ini sudah terlalu panjang. Jadi intinya adalah, kesimpulannya adalah, kalau ingin luka cepat sembuh, pastikan konsumsi kolagen, pastikan konsumsi lemak, pastikan konsumsi protein. Tiga-tiganya ini membantu semuanya. Di dalam kaldu bone broth itu ada yang namanya potasium dan kalium, agar jantung gak lelah mengalirkan, membantu darah mengalir biar dicerna sama tubuh, toksinnya biar bisa dikeluarkan. Yang pompa darahnya siapa? Jantung. Jadi pastikan jantung tidak lelah. Semoga bermanfaat, semoga bisa diambil hikmahnya dari cerita saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf, semoga tidak salah kata saking semangat. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong like ya, komentar, subscribe, dan share biar teman-teman yang lain juga tahu. Terima kasih. Dadah.